Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Materi kali ini adalah pelajarannya Aim Beriti bab i'rabil fi'li. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il itu ada tiga. Kalau fi'il madhi niku mabni, fi'il amar juga mabni, kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Sedangkan i'rabnya mudhari itu apa niki? Utawi kikubab merteklake i'rabe fi'il. Raf'ul mudhari'i utawi rafa'i fi'il mudhari'. Allati tajarroda, alladzi rupane mudhari' tajarroda kang sepi apa mudhari', annasibin saking amil kang nasobake, wajazimin lan ngamil kang jazmake, iku ta'abbada dadi selawase apa rafa. Fangsib mongko nasabna sira bi asrin kelawan huruf 10. Wa ya utawi asrin iku an walan lan wa kai lan kai kadza iku kaya mengkono-mengkono kai idzan utawi idzan in sudirot lamun den gawe kawitan apa idzan walamukai lan lamkai. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'nya fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib dan amil jazim itu selamanya. Jikalau engkau menghendaki amil yang menasabkan, maka nasabkanlah fi'il mudhari' dengan 10 huruf. Wa ya an, yaitu an, lan, kai, idzan apabila idzan itu dibuat permulaan, dan lam kai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fi'il mudhari' itu kalimat fi'il yang mu'rab. I'rabnya itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Sedangkan yang merofakkan fi'il mudhari' itu adalah amil maknawi tajarud anin nasib wal jazim. Sepinya amil dari sepinya mudhari' dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, itu yang merofakkan pada fi'il mudhari'. Di sini disebutkan rofaknya fi'il mudhari' yang sepi dari amil dan nasib dan jazim itu selamanya. Jadi sama, artinya kok fi'il mudhari' itu tidak kemasukan amil nasib dan tidak kemasukan amil jazim, maka fi'il mudhari' dibaca rofa. Yang merofakkan amil maknawi itu tidak bisa diucapkan, tidak kelihatan. Yang merofakkan fi'il mudhari' ya sepinya mudhari' dari nasib dan jazim. Bila engkau menghendaki yang menasabkan fi'il mudhari', maka nasabkan fi'il mudhari' dengan 10. 1 an. Fi'il mudhari' yang kemasukan an itu dibaca nasab. Maksudnya an itu adalah an masdariyah. Yang dimaksud dengan an masdariyah adalah fi'il mudhari' dan an itu ditakwili dengan takwilan masdar. Artinya tempatnya fi'il mudhari' dan an itu diberi makna dengan makna masdariyah. Contohnya ajibtu antadriba zaidan. Ajibtu gawake gawak sapa ingsun antadriba saking yento mukul sira zaidan ing zaid. Aku heran akan pukulanmu pada zaid. Jadi antadriba ae darbuka. Antadriba ae darbuka. Itu annya namanya an masdariyah, mengarahkan fi'il mudhari' dan an pada makna masdar. Nomor 2 lan. Lan itu huruf nafi. Maksudnya nafi itu adalah menghilangkan nisbat, menafikan, mentiadakan penisbatan hukum. Artinya atau biasanya itu dikatakan mensalep. Salep itu ndedel, menghilangkan penisbatan hukum. Nomor 2 huruf nasab, menasabkan pada fi'il mudhari'. Nomor 3 huruf istiqbal, artinya mengarahkan fi'il mudhari' ke zaman istiqbal,
yang asalnya itu muhtamil antara istiqbal dan hal. Contohnya lan akuna minal musyrikin. Lan akuna ora bakal ono sapa ingsun. Ngaten. Ora huruf nafi, nasobe na, istiqbale ora bakal ono sapa ingsun iku minal musyrikin saking gulungane wong musyrik. Jadi lafadz akunu kemasukan lan menjadi lan akuna. Terus maknanya lan itu huruf nafi, berarti diberi makna nafi ora. Nasab menasabkan akuna, istiqbal itu zamannya akunu yang asalnya itu hal dan istiqbal dikhususkan pada zaman istiqbal. Yang nomor 3 adalah kai. Kai itu baik kai masdariyah atau kai takliliyah. Dan baik kai masdariyah maksudnya kai masdariyah itu adalah fi'il mudhari' dan kai ikut ditakwiri dengan takwiran masdar, diikhmalkan, diarahkan pada makna masdariyah. Kalau takliliyah adalah kalimat yang kemasukan kai itu menjadi ilat dari kalimat sebelumnya. Terus kemudian kai menjadi kai di makna masdariyah itu hanya dalam satu bentuk, yaitu ketika kai itu didahului oleh lam. Ketika kai didahului oleh lam, maka kainya itu menjadi kai masdariyah. Contohnya likaila taksau, drapun yento ora bosen sapa sira. Supaya yento ora bosen sapa sira. Nah, lafadz taksau kemasukan kai yang kainya didahului oleh lam li kai niku, maka kainya itu khusus ke masdariyah, tertentu pada kai masdariyah, artinya taksau dan kai itu ditakwili dengan takwilan masdar. Kemudian kai itu tertentu ke makna taklil dalam dua bentuk. Satu, apabila kai mendahului pada lam. Dua, kai mendahului pada an. Kai mendahului lam, kai mendahului an, maka kainya itu kai taklil. Contohnya jituka kai li akro'a, jituka teko sapa ingsun ing sira kai li akro'a krono arayento macaake sapa ingsun. Nomor 2, jituka kai antukrimani, jituka teko sapa ingsun ing sira kai antukrimani krono arayento mulyaake sapa sira ing ingsun. Jadi dalam dua contoh ini kai mendahului pada lam kai li akro'a dan kai mendahului pada an kai antukrimani, itu kainya itu khusus pada kai takliliyah. Sehingga seperti contoh jituka kai li akro'a, kai li akro'a itu merupakan alasan atau ilat dari terjadinya pekerjaan jituka. Aku datang kepadamu karena untuk membacakanmu. Jadi membacakan itu merupakan alasan dari kedatangan atau pekerjaan rupa jituka niku. Terus kemudian kai itu muhtamil antara kai takliliyah dan kai masdariyah dalam dua bentuk, yaitu kai yang berada di tengah-tengah antara lam dan an. Kai yang ada di tengah-tengah antara lam dan an, contohnya jituka likai antukrimani. Nah, jituka likai antukrimani. Yang nomor 2, kai yang sepi dari lam dan an, tidak didahului lam, tidak didahului an, tidak mendahului lam, tidak mendahului an, jadi sepi dari lam dan an, maka itu muhtamil antara masdariyah dan takliliyah. Berarti kalau nanti dikira-kirakan sebagai kai masdariyah, ya dikira-kirakan sebelumnya ada lam. Kalau ada kai tak dijadikan takliliyah, maka dikira-kirakan setelahnya itu ada an. Contohnya jituka kai tukrimani, dan jituka
kae tukrimani. Kalau nanti misalkan kita kira-kira kita jadikan takliriyah, ya kita ucapkan jituka kae antukrimani. Dan kalau nanti kita jadikan masdariyah berarti jituka likai tukrimani. Pengirangan jadi kae itu menasabkan pada fi'il mudhari baik kae masdariyah atau kae takliriyah. Khusus masdariyah dalam satu bentuk yaitu kae yang didahului oleh lam. Untuk kae takliriyah itu ada dua bentuk, satu kae yang mendahului pada lam, dua kae yang mendahului pada an. Contohnya jituka kae li akro'a dan jituka kae antukrimani. Muhtamil antara masdariyah dan takliriyah yaitu ketika kae berada di tengah-tengah antara lam dan an, atau nomor dua sepi dari lam dan an. Contohnya jituka likai antukrimani dan jituka kai trukrimani. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3 yang nomor 4 yang menasabkan fi'il mudhari adalah idzan. Syaratnya idzan menasabkan pada fi'il mudhari itu satu harus berada pada permulaan kalam. Nomor 2 fi'ilnya harus mustakbal, zamannya harus mustakbal, tidak boleh zaman hal. Yang nomor 3 idzan itu harus bertemu dengan fi'ilnya, atau fi'ilnya harus bertemu dengan idzan, tidak diperbolehkan untuk dipisah. Kalau memenuhi syarat ini, berada di permulaan, zamannya mustakbal, antara idzan dan fi'il tidak dipisah, maka idzan menasabkan pada fi'il mudhari. Kalau tidak memenuhi syarat, maka idzan tidak menasabkan pada fi'il mudhari. Nah, idzan itu sendiri sebagai huruf jawab dan sebagai huruf jaza. Jawab itu karena merupakan jawaban dari syarat sebelumnya, jaza itu merupakan balasan dari kalimat sebelumnya. Contoh, ada orang mengatakan azuruka ghadan, aku besok ziarah nek nggonamu. Idzan ukrimaka, lek ngono. Nah, cara wong Jawa niki, aku sesuk ziarah nek nggonamu, lek awakmu ziarah ning nggonku, idzan ukrimaka, lek ngono sesuk awakmu tak mulyakne. Jadi idzan itu menjadi jawab sekaligus menjadi jaza dari ucapan azuruka ghadan. Azuruka ghadan. Lah, idzan itu dalam contoh idzan ukrimaka berada di permulaan, zamannya itu mustakbal karena masih besok, terus kemudian idzannya gandeng atau tidak dipisah dengan ukrimaka. Oleh karena itu ukrimaka dinasabkan dengan idzan, atau dipisah namun pemisahnya itu 1 qasam, 2 nida, nomor 3 la, nomor 4 dhorof, nomor 6, nomor 5 huruf jer. Kalau pemisahnya qasam seperti idzan wallahi ukrimaka itu tetap dinasabkan, atau idzan ya zaitu ukrimaka nida tetap dinasabkan, au idzan la ukrimaka nafi, idzan indi ukrimaka yang terakhir idzan fiddari ukrimaka. Kalau pemisahnya itu adalah qasam, nida, terus kemudian la nafi, kemudian dhorof, kemudian jar majrur, itu idzan tetap menasabkan pada fi'il mudhari. Jadi idzan menasabkan pada fi'il mudhari satu syaratnya harus pada permulaan. Kalau nanti tidak pada permulaan tidak dinasabkan. 2 zamannya mustakbal. Kalau zamannya hal juga tidak menasabkan. Yang terakhir adalah harus muttasil antara idzan dan fi'ilnya itu harus bertemu, kecuali jikalau dipisah dengan 1 qasam, 2 nida, 3 nafi, 4 dhorof, nomor 5 jar majrur, maka itu sama dengan tidak dipisah. Artinya idzan tetap bisa beramal menasabkan pada fi'il mudhari. Selanjutnya adalah lam kae. Lam kae yaitu
yaitu lam yang dicetak untuk menunjukkan taklil. Lam yang masuk pada fi'il mudhari' terus dicetak untuk menunjukkan arti taklil. Nah, dikatakan lam kai karena lam itu menggantikan kai dalam memberikan arti taklil. Contohnya aslamtu li'adkhulal jannah. Aslamtu li'adkhulal jannah. Saya masuk Islam agar supaya saya masuk surga. Au li'an adkhulal jannah. Li'adkhulal jannah atau li'adkhulal jannah itu sama saja. Jadi li'adkhulal jannah boleh, li'an adkhulal jannah itu juga diperbolehkan. Jadi lam kai yang selanjutnya itu lam kai, yaitu lam yang dicetak untuk menunjukkan arti taklil. Lah dinamakan lam kai karena lam itu menggantikan kai dalam makna takliliyah atau ilat atau alasan. Contohnya aslamtu li'adkhulal jannah atau li'an adkhulal jannah. Demikian materi kali ini. Kesimpulannya adalah fi'il mudhari' sepi dari amil nasib dan jazim itu i'rabnya rofa. Kemudian apabila kemasukan amil nasab maka fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Lah amil yang menasabkan ada 10. 1 an, 2 lan, 3 kai, 4 idzan, nomor 5 lam kai. Demikian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan bisa mempraktekkannya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.